One, two, three, go! Podcast IKRZ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa sekalian, kembali lagi di channel Istana Quran Riyadhuz Zuhri, Istana Quran RZ, channel yang menggambarkan, yang menceritakan dan menjelaskan soal kegiatan-kegiatan yang ada di Istana Quran Riyadhuz Zuhri. Baik, kali ini kita sampai pada segmen podcast. Ini mungkin podcast pertama yang kita gunakan, yang kita adakan, yang kita gelar podcast Istana Quran Riyadhuz Zuhri. Saya selaku ketua bersama dengan santri-santri yang spesial di sini, sebab pada podcast perdana ini akan membahas perihal 3 santri yang alhamdulillah pada tanggal berapa ya? Tanggal berapa? Kemarin ya? Saya lupa nih. Saya Ini juga tanggal 20 berapa ya? Pokoknya tanggal 26. Ya 26 ya. 26 November. Pada tanggal Sabtu 26 November 2022 telah dapat lulus. Alhamdulillah. Lulus dalam imtihan akhir santri atau ujian akhir santri Qiraati, dan lulus dengan hasil memuaskan yang diadakan di daerah Depok. Alhamdulillah, saya bersama 3 orang santri tersebut yang bernama, pertama kenalkan Abimanyu. Ayo Nyu, bersuara Nyu. Namanya siapa Nyu? Hai dulu Nyu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jawab. Apa ya? Namanya siapa Nyu? Namanya Nyu. Kayak nama aku siapa ya? Lupa nih jadinya. Abimanyu. Abimanyu. Terus Oh iya. Abimanyu siapa namanya? Oh. Panjangnya. Aduh. Abimanyu Laksana Wicaksono, biasanya dipanggil terserah deh, mau dipanggil Manyu, Abimanyu kayak apa pakai? Oh, ada Wicaksononya Nyu. Ada. Oh, Abimanyu Laksana Wicaksono. Ada lagi terus akhirnya? Enggak ada. Enggak. Bin Supandi. Asik. Mantap. Oke, itu dia Abimanyu Laksana. Kita dipanggil sering Manyu di sini. Nah, yang kedua yaitu Kaila Wirdiani. Kai, bersuara Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Kaila Wirdiani Sulaiman. Kayaknya bisa dikencengin dikit kan suaranya. Nama aku Kaila Wirdiani Sulaiman. Setelah mau manggil apa? Oh, teman-teman di sekolah nggak sih, nggak Enggak dipanggil. Teman-teman sekolah Ada yang panggil. manggil Wirdi, terus ada yang manggil Kaila. Itu yang mau ketahuinya. Oh, Parah banget nggak boleh. Enggak. Oh, oke. Jadi kita manggilnya di sini biasanya Kaila gitu, atau Kaile, atau it's only KYL Apa sih ya? gitu. Oke, yang ketiga Najmi. Ayo Mi. Mi yang kenceng, Mi yang kenceng, Mi. Najmi emang gini, dia sering tidak terkontrol emosinya nih. Tuh, sering ketawa-ketawa sendiri tuh. Itu kayak banyu. Ayo Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nur Najmi Laila, biasa dipanggil Najmi atau Mimi. Hah? Oh, Mimi juga. Oh, kayak nama susu ya? Ada tuh Ultra Mimi Kids namanya. Oh, punya Najmi jangan-jangan ya. Oke, jadi itu Najmi. Jadi pertama ada Abimanyu, Kaila, dan Najmi. Ketiga santri inilah yang kemarin, Sabtu kemarin itu tanggal 26 November itu lulus ujian. Jadi santri pertama Istana Quran Riyadhuz Zuhri yang lulus. Alhamdulillah. Yang lulus dengan hasil memuaskan. Lulus ujian Qiraati dari mulai jilid pertama, terus meniti perjilid sampai pada jilid 6, terus sampai Quran, materi tajwid, gharib, dan yang lain surah-surah pendek dituntaskan semua. Sudah di luar kepalanya ya. Masya Allah. Sering lupa jadinya nih, saking di luar kepala jadi sering lupa. Oh, benar-benar di luar? Iya benar-benar di luar kepala. Itu mah alasan saya Sampai tuh. kabur-kabur. Sampai benar-benar di luar kepala udah nggak ingat lagi gitu kan.
Nah, terkait dengan ketiga anak yang lulus ini, kita mau sedikit tanya jawab nih, sharing-sharing soal bagaimana bukan pesan juga sih, kesan-kesannya belajar di Istana Quran, bagaimana kesan-kesannya belajar qiraati gitu ya. Jadi pokoknya kita ngobrol santai aja di sore ini. Dan maksud saya untuk membuat podcast ini untuk memberikan gambaran secara menyenangkan kepada pemirsa sekalian tentang bagaimana sih lembaga ini dalam berjalan kesehariannya dan bagaimana juga metode qiraati yang kita gunakan di lembaga Istana Quran Riyadhuz Zuhri. Baik, mungkin kita mulai masuk pertanyaan. Ini saya nggak menyusun pertanyaan, jadi nanti kita tektokan aja. Najmi, Kaila, dan Manyu, kita tektokan aja, atau kalian mau nanya kalian mau nanya saya nanya kalian, itu terserah. Jadi tidak ada aturan baku di sini. Oke, pertama-tama ketiga santri ini, Kaila, Najmi, dan Manyu adalah santri pertama yang daftar di Istana Quran. Jadi kita itu buka di September 2020. Kita launching di situ dan kita mulai buka pendaftaran di 13 September dan sebulan kemudian kita mulai pembelajaran. Nah, di masa-masa awal pendaftaran itu Najmi, Kaila, dan Manyu diantarkan oleh orang tuanya untuk belajar di sini, daftar gitu. Nah, itu Manyu nih, Manyu dulu. Pertama kita masuk sini, Manyu masuk sini itu Manyu udah tahu soal lembaga ini atau gimana, Nyu? Udah tahu bang, dulu kan sempat ada kayak pembangunan gitu. Terus ibu aku udah mulai nyari tahu tentang lembaga ini kayak gimana. Oh, jadi pas lembaga ini dibangun, Manyu udah denger, Nyu? Iya, udah denger. Dari siapa, Nyu? Dari orang-orang sekitar. Oh, kirain dari akun lampu itu. Ordal. Orang dalam. Iya. Bahasanya kayak anak jaksel. Oh gitu, Nyu. Jadi Manyu udah tahu soal lembaga Istana Quran yang akan didirikan gitu, Nyu. Bisikan gitu. Walaupun belum dulu belum ada namanya. Belum. Nama Istana Quran belum tercipta dulu. Jadi baru ada keinginan untuk dibangun dan masuk pembangunan itu akhir tahun 2019 sampai pertengahan 2020. Oh, jadi Manyu di situ. Dan pas kita launching, jadi Manyu memang memutuskan untuk belajar di sini gitu, Nyu. Ya, daftar. Itu dari ibu suruh atau Manyu pengen sendiri nih? Ibu suruh. Oh gitu, bagus seperti orang tuanya. Terima kasih ibunya Manyu, terima kasih Pak Sukamdi dan Bu Sukamdi. Oke, itu dari Manyu. Nah, Kaila sekarang. Kaila gimana, Kai? Kok Kaila bisa terdampar sih? Bisa terdampar di sini, Kai? Yang pertama kan kayak suka main-main. Kenceng ya suaranya? Sore-sore tuh di sini. Waktu itu masih belum ada pembangunan. Oh, Kaila sering main dulu sini ya? Iya, yang suka main sepeda. Oh iya. Yang pernah kepleset ya? Dan dibahas dong. Enggak. Habis itu kirain ada pembangunan tuh, kirain mau bikin lubang sapi. Iya. Kan kayak ada pendopo gede gitu kan, kirain di situ Iya, mau ada rumah. Terus ada anak Umi kan banyak ya, ada 4. Terus kan ada saung-saung, kirain anak Umi rumahnya dipisah-pisah kecil-kecil. Oh. Pertama Kaila nyangka gitu beneran? Iya, beneran. Oh, Kayak apa ya? Oh, iya. Pisah-pisah. Oh, di sini Umi anak-anaknya nggak mau jauh-jauh kali ya. Gitu. Kan masih pada SMA dulu, Mas. Ada yang SMA, ada Ya yang kan aku kuliah. nggak tahu, tahunya udah gede aja itu. Iya. Kecil rumahnya. Iya, itu. Terus nggak lama ibu bilang, Kak, nanti ngaji ya di situ, di rumahnya Umi Juriah gitu. Oh, dari ibu nih? Iya, ibu Oh. nyuruh. Dia bilang, emang ada pengajian di situ? Aku Oh, bilang gitu. Iya, itu baru, ntar kamu ngaji ya. Ya udah, iya aja, kan nggak tahu. Udah, habis itu masuk. Oh, siap. Jadi memang Kaila merupakan tetangga deket kita, jadi dia sering main kesini sama teman-temannya dulu, dan ternyata udah tahu akan Istana Quran lewat ibunya dan udah ada niat untuk mendaftar di sini. Oke, ketiga Najmi, gimana Mi? Kok Najmi bisa masuk sini Mi? Yang kenceng nih. Mama kayak apa gimana? Ayo kayak gimana? Mama nyuruh aku masuk di sini, disuruh ngaji di sini. Aduh, gimana ya? Jadi kita permudah Najmi. Jadi Najmi memang disuruh sama ibu. Ibu, kamu nggak manggil ibu ya, atau mama? Mama. Oh, disuruh sama mama di sini. Nah, kebetulan memang saya cerita sedikit awal Istana Quran itu ini terkait juga Najmi. Jadi
kita di awal sudah jadi bangunan itu tahun-tahun 2020-an. Nah, kita ini tidak ada pengalaman dalam mengajarkan Quran, dalam membuka lembaga Quran. Makanya kita mencari lembaga-lembaga yang sudah mapan di dalam pendidikan Quran untuk kita bergabung atau kita menyatu di situ, kerjasama agar kita menyediakan tempat dan mereka mempunyai materi-materi dan metodenya. Dan waktu itu kita sudah mendapat beberapa kontak dan termasuk dari ibunya Najmi juga yang di sini kita sebut Umi Halimah. Umi Halimah itu termasuk orang-orang awal yang merintis juga program Istana Quran gitu, yang sudah tergabung dari awal. Dan mungkin dari situlah Najmi akhirnya dimasukin oleh Mama Emi ya ke sini gitu. Dan akhir perjalanannya akhirnya kita ketemu dengan metode Qiraati yang alhamdulillah kita rasakan metode ini bagus dari cara pengajaran dan jelas struktur tingkatannya, struktur dari mulai dia ujian, dari mulai jilid 1, 2, 3, 4, 5, 2, 7, 6 dan seterusnya sampai pada tingkat beberapa kali ujian itu. Makanya kami memutuskan untuk kita kerjasama dengan metode Qiraati yang sudah lisensi secara internasional, secara nasional ya. Oke. Itu mungkin alasan di awal ya kenapa kenal lembaga ini gitu. Nah, kan masuk nih pertama nih, oke? Sebelumnya udah pernah belajar ngaji belum atau di sini pertama kali nih belajar ngaji nih? Hah? Enggak, maksudnya pas pertama kali ngaji di sini belum kenal huruf gitu. Ini apaan ya ini? Oh, ini A tuh ternyata gitu. Udah. Sebelumnya Manyu ngaji di mana nih, atau ngaji sendiri atau ada di tempat lain juga gitu? Ngaji sama Umi Ina. Oh kebetulan jadi Umi Ina, Umi Ida dan Umi Nining dan Umi Halimah ini adalah guru-guru yang mengajar di sini. Dan sebelumnya mereka juga memiliki pengajian kecil masing-masing di rumahnya. Kecil. Jadi kecil. Lembaga kecil-kecilan. Nah, Manyu murid di sana juga Umi Ina. Iya. Dan ketika ini ada Manyu daftar, Manyu konsentrasi di sini. Iya. Toh gurunya Umi Ina juga. Iya. Oh gitu. Jadi situ Nyu. Jadi udah ada kemampuan untuk baca Quran ya di sini ya. Udah. Oke. Kalau Kaila gimana Kai? Ya, pernah kan ngaji sama Umi Rohmah kan. Dulu Bapak Sigit gitu. Nah terus waktu itu bacanya belum ini banget, apa sih kayak bener-bener apa tuh? Muratal Mujawad. Ya, Mujawad. Terus di sini langsung tuh kaget tuh kan. Bacanya jangan dihentak, terus apa ya? Nggak boleh panjang gitu. Oh, jadi Kaila sudah mengaji sebelumnya di musola ya? Iya, juga. Tetapi Kaila masuk sini banyak materi baru ya Kaila ya, yang Kaila baru tahu gitu ya. Iya. Lebih fix soal membaca Quran. Oke, jadi udah kenal huruf ya intinya di sini. Oke, Najmi gimana Mi? Najmi, sebelum di sini Najmi di mana ngaji belajar? Oh, di pengajian dekat rumah. Oh, oke. Terus? Enggak apa-apa. Oh, jadi sebelumnya Najmi di situ. Itu berapa lama tuh Mi di situ Mi? Udah lama juga. Intinya Najmi di sini sudah Quran atau belum nih sebelum masuk sini kalian? Belum. Aku udah hatam ya? Udah hatam. Manyu termasuk udah hatam? Udah. Justru udah ngelewatin Qiraati 6 pas masuk sini. Oh gitu. Iya, pas placement test waktu itu langsung Al-Quran. Oh gitu, oke. Karena memang Manyu ini sudah memakai metode Qiraati sebelumnya. Jadi pemirsa sekalian, metode Qiraati ini mewajibkan setiap anak yang baru kenal dengan metode Qiraati untuk mulai lagi dari jilid pertama. Jilid pertama itu seperti Iqra 1 lah gitu. Jadi aba gitu, mengenalkan huruf. Nah, mereka ini udah bisa pada baca Quran gitu, kayak misalnya Kaila dan Najmi udah masuk di Quran. Tetapi di sini pas masuk sini dilempar lagi ya, jadi jilid 1 ya. Jadi aba lagi. Nah, itu perasaannya gimana tuh Kai? Kayak nggak kesel sih, cuma kayak emang enggak kece. Iya sih sedikit tuh. Gimana sih? Kok gue jadi satu lagi sih? Udah hatam gitu. Iya. Terus ya udah kan emang tahu metodenya beda, terus huruf-hurufnya juga beda, jadi ya udah jalan. Terima aja lah gitu ya. Terus juga kan cepet tuh, nggak kerasa. Udah Oh. ini aja. Nah, Najmi gimana Mi?
aduh jilid satu lagi, ogah gitu Iya, gak? kayak gitu. Oh sempat kayak gitu nih? Ntar bilangin loh. Nggak ngaji 2 minggu gak sih Najib kemarin waktu itu? Nggak ngaji 2 minggu kan kalau saya ya? Iya. Oh awal-awal Najmi, oh Rela udah ngejok. stres kali nih. Udah ngejok. Pas masuk ke finishing itu Aku finishing. Udah pas awal-awal nih. gimana sih? Maksudnya awal-awal nih kamu kesel gak gitu diturunin ke jilid Iya, 1? Ini padahal udah bersama Job. Padahal intinya kalian sudah jilid itu udah bukan jilid lagi ya, udah Quran malah ya. Tapi karena metode qiraati ini banyak pelafalan huruf-huruf yang benar-benar harus diperhatikan jadi mudahnya dilempar lagi anak-anak ke jilid 1. Bukan dilempar saya istilahnya, agar anak-anak benar-benar adaptasinya bagus ya Nyi ya, dari jilid 1 sesuai dan nanti akan baik. Kalau anak-anak sudah mulai kelihatan cara baca yang bagus itu di jilid 3 jilid 4 tuh udah enak tuh mereka bacanya. Udah bagus gitu. Jadi nggak apa-apa kan Kaila, tapi udah Quran berarti kan udah kenal huruf. Nah di situ lama lagi gak naiknya? Cepet? Ya lumayan cepet Oh sih. itu namanya sombong ya. Oke. Apa ya gitu kan bareng Najmi juga. Cepet juga tuh. Iya cepat. Jadi kayak tesnya tuh hampir barengan mulu, nggak pernah aku duluan, Najmi duluan atau aku belakangan gitu. Kayak bareng terus. Nah kalau Manyu berarti tadi di Umi Inat kan udah metode qiraati. Iya. Di sini metode qiraati juga sama. Berarti ngelanjutin. Lanjutin aja Al-Quran. Udah langsung Al-Quran. Iya. Oh, jadi Manyu masuk sini sudah langsung ke Al-Quran karena sudah memakai metode qiraati, udah menapaki dari jilid 1 dulu ya sebelum di sini. Oh, siap. Oke. Nah, itu soal awalnya nih. Nah, setiap kenaikan jilid kan pasti ada namanya ujian. Kalau Manyu kan memang sudah merasakan yang namanya ujian gitu ya. Iya. Ujian di Ustaz Dadang ya. Enggak, di Mina langsung. Oh, gitu. Iya. Oke, siap. Berarti Kaila sama Najmi kan menapaki ujian-ujian nih. Nah, pas ujian kan baru pertama kali ya namanya ngaji ada ujian kan ya? Iya. Bener gak? Nah itu ngerasa gimana? Ujian lagi apa deg-degan nih dari jilid 1 ke jilid 2? Deg-degan. Pas jilid 1, tapi nggak jilid 1 doang sih. Pas naik ke jilid 2, 3 itu deg-degannya ada mulu lagi Iya. Soalnya yang uji bukan yang ngajar ya, yang uji gurunya yang ngajar. Jadi pemirsa gitu, kita di metode qiraati setiap ada anak yang lulus 1 jilid, yang dia harus sudah ujian untuk naik ke jilid selanjutnya, dan yang uji itu adalah gurunya, yang para guru gitu ya, gurunya yang ngajar mereka gitu. Jadi di situ tuh tertekannya tuh. Nggak tertekan Oh nggak sih. tertekan? Tadi katanya Panik gitu. doang, deg-degan, bukan tertekan. Oh gitu ya, tertekan doang. Beda ya? Kalau Beda. tertekan apa Dumi? Tertekan mah Oh, Najmi belum mengalami tekanan Pressure. hidup, jadi belum bisa jawab. belum ada tekanan. Tapi alhamdulillah tuh ada gak kisahnya nggak lulus gitu? Nggak Nggak ada. alhamdulillah. Nah, Manyu dulu pas di sana ada gak? Manyu nggak lulus nih, ulang lagi gitu. Enggak. Enggak ya, oh Manyu mah. Adanya ulang doang paling. Hah? Adanya ulang doang, baca ulang. Kan kalau nggak lulus baru ngulang. Kalau lulus kan nggak ngulang, maksudnya Maksudnya baca halamannya ulang, satu halaman itu baca ulang gitu. intinya hasilnya lulus. Iya, lulus. Jadi lancar nih, nggak ada cerita nggak lulus dari juz 1, 2, 3, nggak ada yang nggak lulus, nggak ada. Ini bohong atau gimana nih? Oh, bener. Jadi memang mereka ini adalah murid-murid yang kita katakan berkompeten ya, mempunyai kompetensi. Jadi itu mereka dari jilid 1, jilid 2, jilid 3 terus itu lulus terus gitu, lancar jalannya sampai pada Al-Quran. Nah, soal ujian tadi oke, ujian per jilid. Nah, soal lingkungannya gimana nih di sini? Lingkungan belajarnya nih, gitu loh. Bagaimana sih? Apakah seru atau membosankan atau gimana gitu? Seru sih kata aku. Serunya dari segi Tanya dulu dong. Manyu. Ini silahkan jawab aja bareng-bareng dah. Iya, Boleh, bareng-bareng. timpal-timpalan nggak apa-apa. Iya. Jawabannya ya Seru pokoknya. nyaman, Iya nyaman. Ijo juga ijo, adem Ya sih. adem, terus ya adem sih, terutama adem enak. Memang Istana Quran kan kita tuh awal yang ngebangun nih ya, kalian tahu pemirsa sekalian, kita pengen punya konsep yang di luar sekolah biasa gitu. Kan anak-anak nih udah dari pagi sampai dia siang atau sore udah kelas kan ya. Jadi ruang tertutup gitu. Nah, kita punya konsep gimana ya biar lebih menyenangkan. Ya udah, kita cetuskan kita konsepnya ruang terbuka.
yaitu taman-taman, kebun-kebun gitu kan. Iya, itu enak. Jadi itu dia, mereka belajar di ruang terbuka, di saung-saung jadi kelasnya, di aula yang terbuka dan ada rumput hijau, hawanya juga AC-nya AC alam, jadi itu ya, fresh ya. Iya. Jadi kayak juga ketemu kelas lagi gitu ya. Iya. Kalau kelas lagi kayaknya sumpah gitu ya. Iya, Nah, sumpah. itu mungkin kelebihan untuk dari belajar di Istana Quran gitu ya. Jadi, nah kalau dari segi kawan-kawan gimana nih? Seru. Kawannya. Ada yang ngeselin gitu gak? Iya Ada, Masih ada ya? yang ngeselin pasti ada, yang seru juga ada. Ya bermacam-macam tiap Cuman orang. itu memang jadi lika-liku. Misalnya kalau kawan satu jenis doang nurut semua nggak seru, hidup nggak seru kayak gitu. Iya. Monoton. Monoton hidup. Jadi kita jenuh. Jadi kan ada yang banyak omong, ada yang berisik, ada yang pendiamnya, itu kan jadi kan warna dalam hidup, benar Yang kan? jadi antagonisnya. Yo gitu. Ada yang jadi protagonis. Oh, udah lebay itu mah. Nah, kita balik lagi ke metode qiraati. Metode qiraati kan tadi benar-benar memperhatikan dalam pelafalan, tajwidnya, terus makhorijal hurufnya harus benar-benar gitu. Nah, kalian mengalami kesusahan nggak sih dalam penyesuaiannya ke situ gitu? Aku sih ngalamin, karena Susah kan dari buka awal Yang kenceng aja kan coba ngomongin. susah buka mulut tuh kan Iya. kayak harus Iya, mahal tiga banget 3 jari, terus bacaan yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin gitu-gitu. Ah, gimana? Bacaan pendekin, kalau Terus panjang kan panjangin. kayak gitu dah, kayak nggak boleh Harus di-stuck. pas. Ya, stuck tuh susah ngilangin Kayak misalnya gini ya, Mbak gitu ya. Iya, Mbak. Iya. Ya, Kan terus kita kayak orang Mbak, Bojong ya. gitu. Atau Mbak gitu ya. Iya. Memang di situ yang membuat metode qiraat ini dirasa beda karena di sedetailnya itu dia memperhatikan per hurufnya gitu. Jadi bisa dikatakan huruf itu punya hak asasi huruf, ya kan? Iya. Iya. Jadi harus benar gitu karena udah haknya kayak gitu. Nah, di situ anak-anak digojlok, makanya dikembalikan ke jilid 1. Nah, Najmi gimana nih? Yang Najmi rasakan nih. Belajar qiraati. Pertama-tama nih, susah banget nih. Oh, enggak gitu. Kenceng nih Ayumi. Bisa buka mulut, terus kayak sama sekali nggak boleh kayak huruf za dibaca za gitu. Jadi kendalanya memang di makhorijal hurufnya ya, ini ya. Nah kalau Manyu nih, Manyu kan di sini kan dari Quran. Nah sebelum itu nih pertama kali kenal qiraati gimana nih? Kalau dulu kan bacanya harus benar-benar cepat nih, jadi ya gitu harus apa ya? Kelibet kali ya? Biasa kan kalau bacaan santai aja, tapi ini kalau dulu kan harus cepat banget kilatnya, jadi kayak aba-aba gitu-gitu. Iya. Pokoknya gitulah pokoknya. Jadi terpacu adrenalin ya? Udah sama kayak lari jadi. Kalau lu tuh udah baca kayak a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lu kayak gitu bacanya. Harus cepat pokoknya. Jadi Nah, mungkin pas satu kagoknya di kali, situ, iya. kagoknya di situ. Oh. Kayak gitu capek, jadi Nah, capek. aku juga tadinya gitu kayak, ih kan kira-kira harus cepet ya, ntar gue bisa gak ya gitu. Oh, Tadinya aku itu tuh baca, awal-awal. iya tuh awal-awal Iya. kayak, ya ntar kayak cepet banget kan, ntar napasnya gak kuat lagi gitu. Oh, gitu. Kan tadi baca santai-santai biasa. Memang Oh, dimaksud ternyata biasa udah juga. cepet, udah harus bener lagi. Iya. Iya. Jilid 1 tuh saya ngalamin, kan saya pemirsa juga dilempar lagi ke jilid 1, walaupun kelas dewasa kita dilempar lagi ke jilid 1. Nah saya ngalamin jilid 1 justru jilid paling susah tuh. Karena apa gitu ya, gitu kan, memang agak susah di situ. Dan apalagi ya, murid-murid yang baru pertama kali belajar ya, gitu kan kayak. Jadi ngerasanya Najmi gitu gak? Ah susah banget nih metode, pengen keluar gitu gak? Gitu kan? Oh enggak ya? Enggak sih, aku enggak kayak gitu. Enggak. Pas pengen keluar tuh pas apal-apalan tuh, kuriu gitu-gitu. Aduh, tapi Pengen aku- keluar dari ngaji gitu? Aku udah gak kuat banget. Baru ketahuan nih pemirsa. Satu Rela struktur kalimat itu wajib hafal banget dan atau tuh nggak boleh salah. Pokoknya harus bener-bener pas sama yang di buku, nggak boleh yang Yang melenceng. nggak boleh melenceng dari Nggak boleh satu. ngarang. Jadi kayak aku udah Nggak bisa ya ngarang. udah. Nah, jadi Udah pemirsa, pusing banget. ini yang baru diomongin itu setiap anak yang udah lulus dari jilid 1 sampai jilid 6 dan masuk ke Quran itu akan diarahkan ke kelas finishing yang namanya itu adalah kelas di mana belajar gharib dan tajwid, pelajaran yang tidak dipelajari di jilid-jilid, tapi bacaannya sudah murattal mujawad. Jadi di gharib tajwid ini akan dikenalkan ya. Ini yang kalian baca kemarin-kemarin di jilid itu ini namanya misalnya ikhfa, ini namanya ilham gitu ya. Nah, di situ akan anak-anak ujian. Ujian di akhirnya itu
setiap ujian harus hafal, ya, bener ya, harus hafal yang semua yang di buku, Iya. bener-bener textbook, Iya benar. sampai contoh-contohnya ya. Iya, contohnya segala macamnya. Buku tajwid yang sebesar segini ya, buku tajwid Iya, dan iya. buku gharib itu semuanya harus dihafal, pengertiannya, contohnya, segala macamnya ya. Iya. Harus pas semen. Jadi di situ tuh stresnya tuh. Iya, itu Stres aku, banget. aku kayak bilang, Bu, apa keluar aja? Iya, tanya aja. Kayak Umina juga aku ngomong ke Oh, gitu. Umina, terus katanya, jangan, ini kamu bentar lagi, kamu kuat, gitu. gitu-gitu deh. Asik, Lama banget ya Allah. dikuatin. Nah, Manyu gimana nih? Manyu gimana kalau nggak Manyu Manyu? mah pasti enggak sih, soalnya dia udah ngapalin. Oh, emang Manyu udah ngapalin nyicil ini? Dulu waktu Kerajinan sih. waktu nunggu yang kan belum ada teman waktu itu buat finishing, jadi sambil nunggu Umina ngajak buat mulai hafalan gitu. Oh gitu. Tapi itu belum hafal sih, belum serius hafal, cuman santai-santai aja ngafalnya. Karena sudah Quran sih ya Iya. pertama ya. Jadi udah mulai nyicil ngapal, Iya. tapi masih santai, Masih belum santai. ngebut. Nah, Najmi Mi, gimana Mi pas Najmi dihadapin ini Najmi harus hafal gini gitu. Gimana Mi? Agak stres dikit ya? Waduh, gitu loh. Pusing banget tuh. Tapi kalian mulai ngafalin tuh nggak lama sih ya? Berapa bulan sih totalnya? Oh iya. Nggak sampai setahun kan ya? Semester ini Iya, Enam semester bulan ini. ya? 6 bulan ya? Tahun ini, semester jangka ini. 6 bulan, tiap hari waktu itu ini alhamdulillah nih sedang ngobrol nih. Kita tes ya, kita tes. Apa yang dinamakan dengan ilgham bigunna? Yang dinamakan ilgham bilghunna ialah setiap sukun dan tanwin bertemu ya wa mim nun. Contoh dan sukun dan tanwin bertemu ya. Liman yara wujuhun yawma idzin ayyatuba liqaumi yuqinuna. Contoh dan sukun dan tanwin bertemu waw. Min waraihim azabun wasibun aywajan wala amta uwatin wala nasirin. Contoh nusukun dan tanwin bertemu mim. Nakum ma'akum lakafurun mubinun fatham mubinan mimma mahinin. Oke cukup, segitu dulu. Tuh, sekali lagi. Apa yang dimaksud dengan apa yang dinamakan dengan guna? Yang dinamakan gunna ialah setiap huruf nun dan mim yang bertajdid. Contoh inna, summa, innama, falamma, walakinna. Waduh, itu sebagian kecil. Itu baru 2 tuh. Totalnya ada berapa sih tajwid? Ada Semuanya? banyak, ada berapa ya? Iya ada banyak tahu. Iya. Cabang-cabangnya juga. Iya, bercabang-cabang. Bercabang-cabang ya, misalnya Hukumat, dari- hukum ro gitu. Iya benar-benar. Saya dari ilgham ada ilgham biguna, ilgham bilghuna gitu banyak ya bercabang-cabang. Ikhfa. Nah itu yang belum saya sanggupi sampai sekarang nih di kelas bapak-bapak nih kan ngapalinnya itu. Nah oke, jadi kita persingkat saja karena waktu. Jadi intinya kalian berhasil menghafal itu selama kurang lebih sekitar 6 bulan ya, 6 bulan kurang lebih lah gitu ya. Satu semester ya, oke. Terus dan mereka mulai ada tryout ibaratnya kalau di karate itu kayak ada tryout ujian kecil-kecilan gitu ya dari ujian pratas, praimtas namanya. Jadi ujian dari lembaga, terus dari tingkat Depok dan baru ke tingkat yang sesungguhnya yaitu tingkat pusat. Dan mereka yang tadi kita bahas di awal, alhamdulillah tanggal 26 November ya. Iya, 26 November itu mereka telah lulus. Dan di sini kita ada beberapa nih gambar-gambar mereka lagi ujian gitu kan, yang akan kita kasih lihat. Kita kasih lihat nih apa namanya ekspresinya. Ya Allah. Gimana nih? Itu kok. Ini paniknya itu di Ini situ. pertama ya? Ini dia lagi pertama ya? Ini justru yang Ini tes Ini pertama. gorib. iya deh. Gorib penunggu ustadznya. Iya, ini yang pusat kan? Iya, yang pusat. Enggak, maksudnya ini yang di ujian pertamanya, di bangku gorib pertama lagi ya. nunggu Ustadz. Iya. Nah, ini di bangku pertama, no, nah Manyu kayak gini, Kak Najmi kayak mengharap ya Allah gitu ya, ini itu ya Najmi nih. Nah kayaknya kayak sosok pede gitu, cuma Fakul, sebenarnya fakul, enggak fakul. ya. Kawin. Nah, waduh, ya kan. Jadi ini sedikit-sedikit gambarnya dan kita ada juga video-video nih, video-video sedikit. Nah, coba kita lihat Manyu lagi baca.
salah tahu bang. Gimana Nyu? Ngeliatnya Nyu kayak gini Nyu? Enggak, dulu perasaan pas Manyu lagi baca kayak ini pas ujian gimana Nyu? Deg-degan banget gak? Deg-degan lah pasti, takut salah aja sih. Tapi dari suara nggak geter kan, biasanya orang deg-degan tuh suaranya kayak gitu kan. Nih ya, aku kalau bolehnya. Nih, jadi kan pas gini dekeran, pas Oke. keluarin suara lemes. Lemes gitu. Maksudnya gimana? Tuh, gitu pokoknya pas keluarin suara tuh kayak lemes gitu. Agak-agak dikit. Enggak, Iya, agak-agak oh dikit, enggak. tapi- Jadi deg-degannya cair bes gitu ya. Iya, Iya, kayak masih tersalurkan. deg-degan gitu. Oh, karena udah tersalurkan kali ya gitu. Kan kalau di sini kalau dia kan deg-degan dia udah berasa Deg-degan banget. banget gitu. Coba jadi kan kita lihat Kayla tadi katanya suaranya jadi lemes, kita dengar. Apa iya? Iya benar. Jadi udah nggak terlalu kelihatan tegang banget ya. Iya, Tegang tapi banget. kayak, Karena ada baca. Dan juga udah ini sih udah sering kan latihan peratas itu, jadi udah mulai tergambarkan lah gitu kan ya. Nah sekarang Najmi mana ya? Ini nih. Kenapa Terlalu hati. Tapi kayaknya Najmi nggak kelihatan tegang sedikit pun ya. dia Iya. nggak tegang-tegangnya. Sama aja nih kayaknya tegang banget tegang. Waduh. Tuh, malah sempat ngeliat ke kamera tuh. Tuh, malah sempat ngeliat ke kamera. Mana tadi kamu? Ya kan? Dia malah sempat ngeliat ke kamera tuh, liatin. Tapi ngeliat ini loh ngomongnya. Jadi, Dia sampai ngeliatin Ustadznya loh. Aku nggak berani ngeliatin Ustadz. oh gitu ya? Iya, dia sampai. Enggak, emang kenapa nggak berani? Takut grogi, Makanya kagok, iya, atau takut. Nah, kalau aku ngeliatnya ke bawah, jikir gitu-gitu. Dikir. Dikir loh, betul dikir. Allah mastur nih. Iya, Allah mastur nih situ jangan. Asik. Bukan nama ngobrol kita ya. Ya, Tapi- kadang-kadang enggak. Emang tuh ngobrol mulu. Intinya kan materi kalian insya Allah udah di luar kepala pada saat itu ya. Maksudnya di luar kepala ini beneran hafal. Iya. Jadi nggak ngecit, maksudnya nggak pura-pura hafal, nggak nyontek pas ujian, enggak kan sama Kayak sekali. gimana cara Iya, nyonteknya? kita nggak bawa apa-apaan. Karena memang ujian bener-bener gini ya pemirsa ya. Jadi ini misalnya saya yang penguji, nah mereka ini di depan saya bener-bener gini. Jadi nggak mungkin bisa nyontek sama sekali gitu kan ya. Nggak mungkin juga bisa dikasih tahu ini nggak mungkin karena bener-bener di depan ya kan ya. Bener-bener face to face gitu kan. Jadi itulah ketatnya qiraati yang insya Allah melahirkan generasi-generasi pintar dalam baca Quran, benar gak? Oke. Nah itu kan secara singkat tuh. Ada yang kesan-pesan lagi gak yang pengen di saat berlangsungnya ujian ini, yang pengen dibilang ini, misalnya dari Manyu tiba-tiba ngerasa ini, ngerasa itu gitu, ada gak? Jadi dari pertama ujian tuh meja pertama maksud saya ke meja terakhir tuh kayaknya makin nyes gak? Makin biasa gitu gak? Iya, Iya. makin biasa. Atau, Nah, iya itu. atau malah makin tentu gak? Enggak. Karena Enggak ya? apalagi pas wudhu itu udah. Oh, wudhu tuh udah terakhir tuh? Iya, Wudhu? udah terakhir. Oh, praktik wudhu udah terakhir. Itu udah santai tuh? Iya. Iya, udah santai udah paling. Santai malah jadi main-main lagi. Iya, kena air langsung adem. Iya, kena air langsung adem gitu. Oh, enggak. Tapi wudhunya tetap harus yang benar ya? Iya. Oke. Paling deg-degan tuh pokoknya di tartil sama di fasoha. Nah, Tuh paling itu. deg-degan. Terus kan kalian di akhir diginiin ya sama Ustadznya nih? Gitu? Iya di sini. Iya. Ustadz Haubu itu. Kan jadi pas mereka selesai ini nunggu di luar gitu kan, terus ketemu salah satu Ustadz yang pengujinya digini nih. Gitu ya? Wah, Saya inget nih muka kamu. Nggak Aku lulus masih gitu ya? inget banget kata-kata dia iya. aku. Gimana? Coba. Ini. Nah, Oh, ini gitu saya nih? inget muka kamu nih, kamu tuh nggak lulus. Gitu. Waduh. Tapi nih kan, aku lagi tanya sosok. Sosok Tartil sih Ustadz Haubu. Tartil. Tartil. Nah, kan Ustadz nih. Nah, di sini ada Ustadz Dadang. Oh, nah, gitu. Terus kata Ustadz Dadang gini-gini. Jadi aku Oh. percaya diri. Oh, jadi Ustadz Dadang juga mendengar apa yang kamu baca. Iya, Jadi iya. menurut Ustadz Dadang udah bagus. Iya. Tinggal menurut Ustadz hadirnya nih. Iya. Tapi di akhirnya begini juga gitu. Iya. Waduh. Tapi nyatanya Tapi ternyata bercanda. Jadi Ustadz Hadir itu orangnya asik, seneng bercanda dia, nakut-nakutin anak-anak. Najmi gimana nih? Gimana nih? Asik. Enggak, gini dong, ekspresinya dong. Gitu dong. gitu deh Oke. pokoknya. Jadi kan kalian intinya udah selesai dan menunggu hasil Iya ya. tuh di atas tuh kan. Nah, terus ini kayaknya ada video nih, video kalian Ini lagi nunggu nih.
Nah, Enggak, ini bukan lagi nunggu, ini udah selesai kan? iya, saya berhasil. Kan kayaknya ini udah selesai, udah ada hasilnya. Belum. Ya spoileran. Belum. Iya, yang Nih. spoiler tahu tadi pas baru Nih. banget yang episode Tuh, dari seneng atas. banget. Jadi pas udah kalian tahu tuh saya nggak sempet ngerekam. Jadi pas berteriak-teriaknya tuh pas, jadi ada hasil yang dibawakan ke kita, mereka teriak-teriak, gitu. Terus Saking seneng. senangnya gitu kan. Yang biasa aja Manyu, ya sih, Manyu kan stay cool. Buat siapa ya? Jadi ini ada ekspresi-ekspresi mereka, ini baru mendengar kabar kelulusan. Gaji juga itu Najmi. Tuh bisa sama sekali udah. Masuk kelas. Nggak explain sama sekali Najmi malah. Asik, cool Najmi. Oh, oh gitu, ya oke oke. Iya, gitu. Gini gua ngeliat. Ya kan nyembel. Pandai ya? Iya, gini. Jadi intinya saya ucapkan selamat. Intinya saya ucapkan selamat atas kelulusan kalian. Asik. Ya, tapi ada juga nih video-video pas lulus ya, pas kita. Gimana lagi kayaknya? Wah, ini video-video saat mereka merayakan kelulusan. Masih di pesantren tempat ujian. Ketua OSIS. Hah? Nah, ini saat kita foto Nggak, itu bersama logo ya. sekolah saya kayak gitu fotonya. Ya, itu ada saya yang nggak hafal sendiri, nggak hafal materi sendiri ya, yang paling belakang. Nih umi-umi yang Inilah umi-umi yang ngajarin mereka gitu kan. Alhamdulillah. Dan setelah itu kita ada perayaan sedikit kecil-kecilan ya. Wih, makan. Katanya Kayla belum pernah makan ini McD. Belum pernah. belum pernah yo. Manyu kayaknya belum pernah. Aduh sedih banget kayaknya ya. Masa belum pernah? Oh, jadi ada perayaan sedikit kecil-kecilan. Kita syukuran dengan mengajak mereka makan bersama tuh. Nah, ini baru pertama kali minum lemon tea. Baru pertama kali makan nih kayaknya. Darah hatinya ya Allah enak banget ya ini ya Allah. Gitu. Ya Allah, akhirnya bisa hidup lemon tea. Iya. Setelah 1 minggu nggak boleh makan es. Iya, setelah 1 minggu. Nih, BTW ya. Oh ya, persiapannya gimana tuh sebelum ujian? Pokoknya Persiapan- seminggu nggak boleh minum es. Persiapan di luar materi nih ya. Persiapan secara psikologis, persiapan secara fisik gimana? Nggak boleh minum es. Nggak boleh minum es, nggak boleh makan minyak-minyak yang berlebihan. Gorengan biar nggak gitu. serep gitu-gitu. Oh gitu. Tapi beneran dijalanin emang tuh kayak gitu. Enggak sih. Iya. Enggak juga, Bang. Umina, ini ngelanggar nih Umina. Nggak terlalu itu. Orang tuh hari sebelum tes aja minum es ya, dikasih es dari Dikasih KRZ. es, Oh iya juga Ya sih. udah disay minum aja. Iya, jadi ya udah minum aja. Tapi dia mengurangi ya. Mengurangi. Iya. Dan setelah itu udah nih nggak ada persiapan yang lain lagi gitu. Nggak ada. Misalnya diperbanyak doa gitu. Gitu Bang, sama aja sih. sama aja sih. Sama aja. Iya, jadi kayak udah setara nasib aja. Sebentar. Tadi udah dipencet atau belum? Oh, udah. Nih, dia tadi kucing. Oke. Jadi mungkin itu secara singkat, nggak singkat juga sih ya, panjang juga udah setengah jam nih kita podcast. 36 menit. 30. Kesan-pesan, nah tadi kesan-kesan ya, nah, pesan-pesannya belum nih. Pesan-pesan coba dah. Kita mau mendengar juga nih pesan-pesan dari para santri untuk lembaga kita Kirati, lembaga Istana Quran dan juga metode Kirati. Coba pertama dari Manyu dulu nih. Pesan-pesannya gimana? Nggak banyak-banyak sih. Semoga apa ya? Semoga sukses terus. Kalau itu buat- harapan yuk. Ini Beda ya? pesan-pesan, maksudnya suatu ya? misal ada saran atau kritikan gitu untuk kita lebih baik juga dari segi santrinya. Ini kan kalau kita misalnya dari segi orang tua atau dari segi guru-guru itu tidak sering gitu. Nah ini dari segi santri sarannya apa nih Sarannya untuk apa ya? IKRZ? Misalnya adain makanan pizza tiap hari. Boleh tuh boleh nggak nolak banget, ya Allah, nggak nolak. Kalau ya kalau duitnya dari Manyu nggak apa-apa gitu. Aduh, berat ya. Apa ya? 5. Ya berkurang 1 nilai ini mah. Satu poin. Kayla dulu, Manyu mikirin dulu. Aku sih nggak ada pesan-pesan kritik-kritik gitu sih. Kritik-kritik. Iya, kayak
udah. Puas gitu ya. Iya. Nah, Najmi apa nih? Iya aja. Iya aja, mantap. Manyu udah kepikiran belum nih? Lama banget. Sarannya buat KRZ ya. Udah. Ada apa dong? Jadi Ya, ngantuk ada jadi yang ngantuk apa? jadi. Ada apa gitu? Iya. Ada event lebih banyak gitu bang, yang Oh, seru-seru gitu. kayak jalan-jalan itu juga boleh, masa nggak nolak sih? Nah itu. Soalnya nih ya, menurut aku Oke. itu kalau misalkan ngadain itu tuh kayak nggak setengah-setengah, kayak serut mulu, jadi kayak nggak takut. Alhamdulillah. Aku udah join nih. Memang sebelum tahun ini kan kita lebih sering ada event ya. Pas Iya. tahun ini kan enggak ya. Iya, tahun Nah ini ini nih saya kasih penjelasan nih. Jadi kita memang lagi konsentrasi untuk pembangunan ini nih. Nah sekarang kita pemirsa lagi ada di Masjid Tejaros Al Khair Musola atau Masjid IKRZ. Nah itu kita mendapatkan bantuan sekitar 4 bulan yang lalu. Jadi kita konsen di sini dulu tadinya. Jadi makanya kegiatan-kegiatan yang aturan kita biasa laksanakan beberapa bulan sekali itu ya terpaksa tertunda dulu karena konsentrasi kita ke sini dulu. Dan insya Allah ini kan karena udah jadi insya Allah akan kita adakan lagi gitu. Dan kita ada rencana besar kok yang pasti seru deh gitu. Yang saya nggak bakal bocorin dulu sekarang. Jadi Gitu. gitu, Bang, Jadi gitu. Jangan dong, ntar aja out of the record aja. Ya. Nah terus tadi udah kritik dan saran. Nah sekarang tadi apa namanya kesan-kesannya deh, kesan-kesan lagi nih. Pesan-pesan Harapan tentang boleh, apa? boleh yang tadi Manyu. Tadi Apakah terus, menyenangkan? Jadi Gimana? dulu pengen ngomong apa ya? Kayak ya udah pokoknya makin sukses. sukses pokoknya, makin Amin. berkembang, Amin. makin berkualitas. Bisa mencetak ahli-ahli Quran Generasi ya. generasi Quran yang Amin. lebih banyak lagi. Oke baik. Ya kami rasa cukup ya. Ada lagi nggak yang kayaknya harus disamain tapi belum ditanyakan nih? Apa ada lagi nggak? Sebenarnya banyak. Banyak. Cerita. Butuh Karena 1 kayak jam, 2 jam bener-bener gini. panjang banget Iya, nih bener. perjalanan ini. Ini kita aja udah 39 menit, 40 menit lebih nih, ya kan? Waduh. Ya mungkin di lain kali aja ya. Jadi itu secara gambaran garis besar dari mulai mereka dan daftar sampai lulus. Dan insya Allah akan ada khotmul, ya kan? Khotmul itu adalah kayak wisudanya mereka nih, gitu. Dan di wisuda itu mereka akan dites juga. Dan sekarang ditesnya malah lebih berat nih kayaknya nih. Dari segi psikologi. Oh, Enggak. dari- Banyak orang, Karena banyak Banyak orang. orang. Kan kalau kemarin kalian Salah dikit dites malu. itu kan Salah benar-benar dikit. sama pengujinya doang. Nah, nanti teman-teman di belakang akan doang. di orang tua atau teman-teman semua ngelihat kalian dites. Iya. Tapi enaknya nanti kalian jadi ditepuk tanganin gitu kan. Nggak ada pengurangan nilai Hebat. juga, nggak ada pengurangan nilai. Iya, nggak nggak ada ada pengurangan pengurangan nilai. nilai, nggak Iya. terlalu deg-degan, pasti lulus pastinya. Khotmul itu akan kita laksanakan insya Allah tahun besok ya, karena ini udah akhir tahun dan nanti akan ada liputannya kembali. Oke baik, mungkin cukup sekian dulu podcast hari ini. Semoga memberikan kita gambaran setidaknya bagaimanakah pembelajaran Quran di Istana Quran Riyadhuz Zuhri bersama 3 orang santri ini gitu. Oke, baik, terima kasih Abimanyu, Kaila dan Najmi telah menyempatkan waktunya untuk kita mengadakan podcast ini. Saya Syafiq Zahiril Haq selaku ketua dari Istana Quran, perwakilan dari Istana Quran Riyadhuz Zuhri mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian bertiga dan juga terima kasih banyak kepada pemirsa sekalian dan orang tua serta guru-guru yang telah mendukung kami terus Istana Quran Riyadhuz Zuhri untuk sampai terus eksis sampai saat ini, bahkan mudah-mudahan hingga di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bye.